mereka, bila mereka malas-malas Tuhan, mari Tuhan Engkau berikan roh-Mu kepada mereka. Bila mereka merasakan beban berat Tuhan, mari Tuhan angkat beban setiap saudara kami, sehingga di minggu-minggu akan datang, di hari-hari akan datang, kami boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang lebih pada saat pagi hari ini. Kami sangat yakin, kami sangat percaya otoritas Bapa Surgawi ada bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga lewat pelayan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kami boleh merasakan suasana surgawi terjadi di tempat ini, dan sejahtera Tuhan turun atas kami, sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan keuntungan yang luar biasa yang Roh Kudus yang bekerjakan bagi kami. Maka juga kami berdoa ya Tuhan, di saat kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, ada kuasa kegelapan, roh sejahat yang mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Kami seiman sehati di tempat ini, kami usir, kami tadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enyahlah Kau dari ruangan ini. Kami undang hanya kuasa Roh Kudus Allah memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bebas untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami memuji memuliakan Tuhan, kami boleh merasakan kedamaian itu, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus ada bagi setiap kami Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, berkati suara kami, berkati tepuk tangan kami, berkati penyembahan kami, bahkan berkati puji-pujian kami yang akan kami persembahkan guna hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sebelum kami masuk lagi untuk memuji Engkau Tuhan, kami sadar dan kami tahu sungguh banyak kekurangan kami. Ampuni segala hati kami, pikiran kami, perkataan kami, bahkan kelakuan kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, sehingga boleh layak untuk puji sembah Engkau pada saat pagi hari ini. Kami menerima berkat sukacita yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan bagi kami. Terima kasih bagi Bapak yang baik. Kami akan buka ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih bangkit berdiri. Kita mau bermasuk bagi Tuhan. Kita angkat Mazmur kita, Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dengan hitungan 1, 2, 3 ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memasang hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajauan. Saya persilakan duduk kembali. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau bergirang bagi Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian kita, tak pernah kurang. Haleluya. Oh, yeah.
terus bersorak bagi Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Sedangkan pujian kita kekuatan dan mazmur. Now
tidak melihat tangga dalam purba. Tuhan, Kau tetap berjanji dulu, sekarang, dan selamanya bahwa janjimu itu tidak pernah terlambat. Kau tidak pernah lalai dalam menggenapi janjimu dalam setiap kehidupan kami, walaupun dengan waktu yang tepat. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami bisa menikmati hadirat-Mu, dan kami sangat dipuaskan oleh Tuhan. Dan kami tidak mau sampai di dalam hadirat-Mu. Kami ingin lebih lagi Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau diisi dan dipuaskan dan dipenuhi, sehingga hati kami tetap bersuka cita. Walaupun banyak tantangan yang kami hadapi, walaupun banyak pergumulan di hadapan kami tetap percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Pagi hari ini kami rindu diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, agar kekristenan kami Tuhan bukan sampai stuck di tengah, tapi sampai Tuhan merubah, sampai tinggi, sampai seperti yang Tuhan mau. Pengalaman kami dengan Engkau pagi hari ini, kami merindukan sesuatu dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Mungkin sudah pernah kami baca, mungkin sudah pernah kami dengar, mungkin sudah pernah Tuhan terngiang di hati kami, tapi pagi hari ini kami rindu Engkau meteraikan kembali, Engkau teguhkan kembali Tuhan, biar iman kami semakin kuat dan pengalaman kami di dalam Engkau semakin teguh. Karena kami tidak mau Tuhan hari-hari kami, waktu kami sia-sia dengan hal-hal dunia ini, tapi kami mau mengejar kehendak Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya otoritas ilahi, Tuhan, wibawa ilahi, bahkan Tuhan Yesus, kuasa ilahi mengalir atas hamba-Mu dan kami seluruh jemaat-Mu. Mari Roh Kudus lembutkan hati kami, biar kami memberikan tanah yang subur, tanah yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu dari hati kami, sehingga di saat firman-Mu disampaikan, hati kami benar-benar menangkap sesuatu visi Tuhan, isi hati Tuhan. Terima kasih, berkati juga Tuhan hamba-Mu yang sudah membawa kami kepada hadirat Tuhan, itu pujian penyembahan. Tambahkan Tuhan hikmat, bahkan Tuhan Yesus wibawa di saat mereka Tuhan melayani Engkau. Sungguh-sungguh itu Tuhan yang berasal dari Allah, sehingga seluruh jemaat di tempat ini menikmati Allah. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa di saat kebenaran firman-Mu disampaikan, Tuhan, ada hal-hal yang mengalihkan pikiran kami, pendengaran kami, bahkan hati kami. Biarlah Tuhan Engkau tahirkan, Engkau patahkan Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga seluruh hidup kami fokus kepada kebenaran firman-Mu. Kami mau tanggalkan segala benar, segala pemikiran, segala kelesuan, keletihan kami selama 1 minggu ini. Kami mau taruhkan di bawah kaki Tuhan. Kami mau menikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sehingga saat kami pulang, kami membawa sesuatu sukacita terhadap keluarga kami, terhadap lingkungan, terhadap Tuhan Yesus, tetangga-tetangga kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya Tuhan, pendengaran kami, pemikiran kami, hati kami, bahkan Tuhan lingkungan ini. Terima kasih Bapa, kami mau duduk di bawah kaki Tuhan, kami mau dengar sabda-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk. Saya serahkan pada hamba-Nya. Puji Tuhan, puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan kita, nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang kekal, nama yang luar biasa. Itu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikaruniakan nama di atas segala nama. Dia juga adalah gembala agung kita yang terus memelihara, dan Dia tahu kebutuhan yang terbaik bagi kita itu apa pada hari ini dan seterusnya. Puji Tuhan ya.
Kita bersyukur pada pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama dapat datang ke tempat ini, sudah dapat memuji, memuliakan Tuhan, dan kembali lagi kita sama-sama diberkati, sama-sama dimuridkan, sama-sama belajar untuk semakin mengerti hatinya Allah dalam hidup kita, ya. Puji Tuhan, ya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama belajar membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12. Kita akan membaca satu perikop, ya. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Wahyu pasal ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sudah semua menemukan? Kalau belum menemukan masih ditunggu. Namun kalau sudah, kita akan baca bersama-sama, bersama-sama, ya. Kita akan baca, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Perempuan dan naga. Dan tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, dia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Inilah kitab Wahyu di mana Yohanes, muridnya Tuhan Yesus, mendapatkan pewahyuan. Mendapatkan pewahyuan sehingga dia melihat masa depan, ya, anak-anak Tuhan, masa depan gerejanya, ya. Karena perempuan di sini digambarkan sebagai anak-anak Tuhan atau gerejanya, ya. Inilah masa depan, ya, yang dilihat oleh, ya, muridnya Tuhan Yesus, ya, ketika dia ada di Pulau Patmos. Ya. Ketika dia ada dalam penjara, dia mendapatkan yang namanya pewahyuan, ya. Sehingga dia dapat melihat, ya, sesuatu yang membuat, ya, para nabi-nabi termasuk Paulus cemburu, membuat termasuk Rasul Paulus ketika melihat pewahyuan ini, ya, melihat masa yang akan datang ini, dia melihat dan ia menjadi cemburu ilahi, ya. Cemburu ilahi. Kenapa? Ternyata di akhir zaman, tepatnya, ya, di zaman kita sekarang ini, ya, di zaman kasih karunia, ternyata ada masa depan yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang percaya, bagi gereja-gerejanya. Yaitu apakah itu? Yaitu bahwa, ya, anak-anak Tuhan, bahwa gereja-gereja Tuhan akan menjadi suatu tanda yang besar. Itulah masa depan gereja-gereja, itulah masa depan anak-anak Tuhan. Mereka tinggal di dunia ini sebagai tanda yang besar. Bukan hanya kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala, namun ternyata domba itu adalah tanda yang besar. Itu yang perlu kita tahu.
Itu yang perlu kita tahu. Status domba itu, status anak Tuhan, status gereja bukan hanya domba-domba biasa. Ternyata domba adalah suatu tanda yang besar. Itu yang terjadi. Kebanyakan kita, domba berarti makhluk yang lemah, yang siap dimangsa kapan aja. Tidak. Tuhan bilang apa? Kita adalah suatu tanda yang besar yang dinanti oleh dunia ini. Yang namanya tanda yang besar pasti menjadi tontonan banyak orang. Dan tontonan itu pasti menarik. Namanya tanda yang besar. Bukan tanda yang lain. Namun kalau naga iblis itu dibilang apa? Tanda yang lain. Kita ini anak-anak Tuhan, kita ini gereja-gereja tanda yang besar. Sudah dicap. Sudah dicap kita ini adalah tanda yang besar. Itu yang terjadi. Apakah itu tandanya? Selanjutnya, tanda itu adalah seorang perempuan berselubung matahari dan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Berarti apa itu? Tanda yang besar itu apa? Berarti seorang perempuan gereja atau anak Tuhan itu berselubungkan matahari. Berarti apa? Berarti gereja anak Tuhan itu adalah seseorang yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Itu terjadi karena tema kita tentang kemuliaan yang datangnya dari atas, untuk menerangi hidup kita supaya kita dipenuhi, diselubungi, ditutupi. Seluruh hidup kita ditutupi yang namanya kemuliaan. Kemuliaan matahari itu, orang bisa pergi ke bulan, namun orang tidak bisa pergi ke matahari. Setuju? Itu terjadi. Tidak bisa, hangus. Namun oleh karena kemurahan Allah bahwa manusia dapat diselubungi kemuliaan Allah. Sebenarnya apa? Sebenarnya kita ini tidak bisa bertemu dengan Allah Bapa di sorga. Kenapa? Setiap orang yang bertemu dengan Allah Bapa di sorga pasti mati. Kalau Rasul Paulus apa? Dia buta karena melihat sinar kemuliaan. Belum lihat wajahnya, baru lihat sinar kemuliaannya aja dia buta. Itulah yang terjadi. Namun oleh karena kasih karunia Yesus mati di atas kayu salib, maka kita semakin hari sedikit demi sedikit semakin dipermuliakan sampai kemuliaannya itu menutupi seluruh kehidupan kita. Itulah masa depan gereja-gereja. Masa depan gereja kita ini sebenarnya tidak mampu, tidak layak menerima kemuliaan itu. Namun karena kasih karunia Yesus mati di atas kayu salib, itu diberi kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk hidup kita diselubungi matahari atau diselubungi oleh kemuliaan Allah. Itu yang terjadi. Itulah yang dimau, yang direncanakan oleh Bapa di sorga. Kenapa harus melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Karena melalui itulah maka hubungan manusia bisa diperdamaikan. Dan ketika hubungan itu bisa diperdamaikan, ketika manusia menjalin hubungan, berarti apa? Semakin hari manusia itu semakin dipermuliakan. Itu terjadi. Kalau kita dekat dengan seseorang, maka kita akan mirip dengan seseorang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita dekat dengan Tuhan. Dekat apa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, mirip apanya? Mirip kemuliaannya. Sama seperti siapa? Sama seperti Musa ketika 40 hari 40 malam di atas gunung bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Bapa. Maka apa? Ketika dia turun, dia diselubungi oleh sinar kemuliaan, saking dia tahu manusia tidak mampu melihat sinar kemuliaan yang ditransfer oleh apa? Karena kedekatan Musa dengan Allah.
Maka apa? Dia menutupi dirinya, dia pakai baju, dia pakai jubah, dia seliputi, dia tutupi kepalanya supaya manusia tidak dapat tersakiti oleh sinar kemuliaan Allah. Itu yang terjadi. Kenapa manusia itu bisa tersakiti oleh kemuliaan Allah? Karena manusia itu belum dibereskan. Itu yang terjadi. Orang yang belum dibereskan, ketika melihat sinar kemuliaan itu, mereka akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Karena itu Musa harus menutupi kemuliaan itu. Karena itu menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang-orang Israel. Ya. Kalau Musa tidak, semuanya sudah dibereskan. Semua dibereskan dengan cara apa? Dengan cara dia berpuasa 40 hari 40 malam. Itu yang terjadi. Maka apa? Ketika Musa berpuasa, waktu itu saya sudah mengajarkan yaitu tentang puasa. Ketika kita berpuasa, maka apa? Yang di bagian belakang kita adalah ada yang namanya kemuliaan yang memancar dari belakang. Itu terjadi. Ketika kita sungguh-sungguh berpuasa, ya, maka ada kemuliaan yang memancar dari belakang. Sehingga apa? Ketika kemuliaan memancar, menyinari dari belakang, menyinari ke depan, maka apa? Kita melihat jalan di depan. Ya, jalan di depan itu kita melihat apa? Jalan yang benar. Jalan yang salah kita tolak, jalan yang benar yang kita tempuh. Yang kita cari hanya jalan kebenaran. Itulah pentingnya kenapa ada yang namanya sinar kemuliaan Allah. Ini terjadi. Ya. Sinar kemuliaan Allah, ketika kita disinari kemuliaan Allah, maka apa? Maka yang kedua apa? Maka yang kedua bulan di bawah kakinya. Ya. Bulan itu juga gambaran tentang kemuliaan. Kemuliaan ya, status terangnya lebih rendah dari matahari, betul? Ya kan? Kenapa bulan itu menjadi terang? Kenapa? Karena sebetulnya itu pantulan dari matahari. Ya. Berarti apa? Bulan juga menyerap kemuliaan dari matahari. Ya. Menyerap kemuliaan dari. Berarti apa? Tuhan Bapa juga memberikan kemuliaan kepada bulan. Ya. Namun apa? Kita sebagai orang percaya, ya, dapat meletakkan yang namanya bulan, ya, bulan di bawah kaki kita. Nah, itu yang terjadi. Ada kemuliaan yang lebih besar, ada kemuliaan yang lebih kecil. Ya. Berarti apa? Kita tahu menempatkan, ya, kemuliaan itu seperti apa. Ya. Kemuliaan itu kalau kita taruh di kaki, ya harus ditaruh di kaki. Kalau kemuliaan itu harus taruh di tangan, ya kita harus taruh di tangan. Kalau kemuliaan itu kita harus taruh di kepala, kita harus taruh di kepala. Ya. Namun sekarang banyak orang-orang percaya, kenapa? Kenapa banyak orang percaya salah menempatkan kemuliaan itu? Kenapa? Karena tidak disinari kemuliaan. Ya. Ketika mereka tidak disinari kemuliaan, maka hidup mereka jadi gelap. Ketika hidup mereka jadi gelap, mereka tidak tahu menempatkan mana yang utama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat. Tidak tahu menempatkan. Ya. Sehingga yang seharusnya ada di kaki diletakkan di kepala. Itu yang terjadi. Ya. Itu sangat berbahaya. Ya. Itu yang terjadi. Yang seharusnya, itu sesuatu yang biasa-biasa, akhirnya kita jadikan nomor satu. Itu yang terjadi. Ya. Saya kasih perumpamaan, ya, tentang kemuliaan. Di sini ada namanya pisang. Ada dua pisang. Ya. Dan yang satunya ada uang, ada duit. Sekarang saya mau tanya,
kalau kita kasih pilihan, ya, kita datangin seekor monyet, kira-kira kalau kita suruh dia pilih monyet, kamu pilih mana? Padahal duitnya lebih banyak daripada pisang, betul? Lebih banyak, ya. Tetap monyet itu akan tetap pilih pisang. Kenapa? Itu monyet karena dia tahu kemuliaan monyet pisang. Itu terjadi. Kemuliaan monyet itu pisang. Itu yang terjadi. Coba kalau kita balik. Satu sisir ternyata ada yang busuk, saya copot, saya buang. Ini satu sisir. Saya balik dua lembar. Kalau saya tanya sama bapak ibu, saudara-saudariku, pilih yang mana? Satu sisir atau dua lembar? Satu sisir atau dua lembar? Pasti pilihnya dua lembar karena kita manusia, kita lebih pintar dari monyet. Kita lebih pintar dari monyet. Itu terjadi. Itulah manusia. Kita ini sudah diberi Tuhan otak, kepintaran, kecerdasan, sehingga kita tahu mana yang lebih penting. Kalau saya pilih pisang satu sisir, harganya paling cuma berapa? 10.000 atau 20.000. Kalau 200.000 saya lebih banyak bisa beli pisang. Ya. Bahkan kalau seorang ibu dia pasti, jadilah ini 200.000 baca kebutuhan makan minum berapa hari ibu? Saya tanya sama ibu yang tahu. Berapa hari ibu? 200.000 makan satu keluarga? 2 hari, puji Tuhan. Itu terjadi. 2 hari untuk keluarga itu sangat berharga. Itu kemuliaan bagi ibu-ibu. Setuju? Itu terjadi, ya. Itu kemuliaan, ya. Kita sebagai manusia sudah dikasih kepintaran. Namun apa? Namun kita bukan hanya manusia biasa. Ketika kita ditebus, kita dijadikan apa? Manusia yang luar biasa. Manusia yang luar biasa. Sekarang coba, ya, saya tanya, kira-kira mana bapak ibu pilih, saudara-saudariku pilih? Pilih Alkitab atau pilih ini? Pilih Alkitab atau pilih ini? Pilih cuma salah satu, cuma pilih salah satu. Itu jujur, pilih jujur karena masih manusia daging. Tapi Tuhan mau sinari kita dengan kemuliaan supaya kita lebih memilih Alkitab daripada duit. Apa kata Tuhan? Kalau kau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka duit akan jadi bonus, akan jadi tambahan. Itu yang terjadi, ya. Itulah tentang kemuliaan. Kita harus bisa menempatkan mana yang utama, mana yang utama. Itu yang terjadi, ya. Karena saya pun juga pernah mengalami pengalaman, ya, yaitu tentang hobi, ya. Hobi saya apa? Hobi saya sekarang main badminton. Hobi saya badminton, ya. Mama saya, istri saya sudah nasihatin, ya. Main terus sampai apa? Sampai ya hari Kamis, ya, saya pun main hari Kamis, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, apalagi demi itu enaknya itu main terus itu. Itu manusia 100%, saya ini juga manusia 100%. Tapi Tuhan rindukan jadi manusia hilangnya. Itu yang terjadi. Ketika saya dinasihatin, gak mau. Akhirnya apa? Akhirnya ya saya makin lama akhirnya jadi terlambat saya ibadah hari Kamis PA, ya. Saya terlambat, ya. Saya juga ikut kejuaraan di sana, ya.
Ya. Walaupun hasilnya baik, ya, namun saya menomorduakan Tuhan. Mama dengan istri saya suka menasihati, ya. Tapi pada akhirnya apa? Harus kena batunya, kena getahnya saya. Akhirnya ketika saya main itu tidak lomba, hanya main-main biasa. Teman saya, ya, dia pukul bola, tiba-tiba babitnya dia kena mata saya sebelah sini. Mata saya sebelah sini. Ya. Saya pikir sudah habis mataku ini, buta. Akhirnya apa? Ketika saya sadar saya mengalami kebutaan, ya, karena darah itu banyak sekali, ya, berbuka mata ini, ya sudah, Tuhan, aku akui kesalahan saya. Ya. Tuhan, saya bersedia dihukum. Kalau benar-benar ini harus buta, saya terima dengan sukacita. Walaupun harus dengan nangis sebenarnya. Saya terima teguran ini Tuhan. Ya. Ya. Dan saya berjanji, saya tidak akan pernah mengulanginya sekali lagi. Akhirnya apa? Hari Kamis saya berhenti nggak pernah mengulanginya. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan ini ingin menyinari kemuliaan kita sehingga kita tahu mana yang lebih penting, mana yang lebih utama dalam perjalanan kehidupan kita ini. Ya. Kalau kita hanya mengandalkan manusia kita, pasti kita akan lebih memilih pilihan yang tepat bagi manusia daging kita. Namun Tuhan mengajari kita supaya apa? Kita tahu, kita bisa meninggalkan mana yang nomor 2, mana yang nomor 3, mana yang harus nomor 1 tetap nomor 1, tidak boleh digeser oleh apapun. Itu yang dimau oleh Tuhan. Mana pilihan kita? Ya. Kita bisa memilih kesibukan atau memilih doa. Itu terjadi. Ya. Itu manusia daging kita akan lebih memilih kesibukan, apalagi menghasilkan cuan, menghasilkan hepeng. Itu terjadi. Menghasilkan fulus. Itu terjadi. Kenapa? Karena kita beranggapan itu yang saya butuhkan. Saya beranggapan kalau saya mendahului Tuhan, maka tidak dapat duit. Itu yang terjadi. Namun beda rencana Tuhan. Ketika kita dahulukan Tuhan, lihat suatu saat kalau Tuhan lihat kita ini sudah teruji bahwa kita bisa dipercaya, pasti kita bisa dipercaya. Itu yang terjadi. Itu yang dimau Tuhan. Kita tahu mana yang lebih utama, uang atau Tuhan, pekerjaan atau Tuhan, hobi atau Tuhan. Ya, Tuhan ini selalu ingin tahu mana yang lebih utama. Ketika kita memilih menjadi anak Tuhan, berarti kita sedang dibentuk Tuhan supaya Tuhan yang jadi nomor 1 dalam hidup kita. Itu terjadi. Itulah yang Tuhan mau, supaya Tuhanlah yang menjadi nomor 1 dalam perjalanan kehidupan ini. Walaupun sesulit apapun, Tuhan menjadi nomor 1. Sama seperti pengalaman siapa? Yudas lebih memilih apa? Uang yang menjadi nomor 1 daripada Tuhan. Itu terjadi. Sampai apa? Gara-gara dia menomor 1kan duit, lama-lama apa? Lama-lama dosanya semakin tinggi, semakin besar. Akhirnya apa? Supaya aku dapat duit yang lebih besar, caranya apa? Menjual Yesus. Yudas sebenarnya nggak mau menyalibkan. Dia tidak punya rencana menyalibkan. Dia hanya berencana menjual supaya dapat lebih banyak duit. Nah, itu terjadi. Kalau kita hanya puas jadi manusia 100%, maka apa? Kita bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu adalah sangat bermanfaat. Betul, uang sangat bermanfaat bagi kita. Ya, itu terjadi. Pekerjaan, ya, naik jabatan sangat bermanfaat bagi kita. Tapi Tuhan mau melatih kita supaya Tuhanlah yang sangat bermanfaat dalam hidup kita. Itu terjadi. Ingat, itu tempatnya di mana? Tempatnya ada di kaki. Tempatnya ada di kaki. Apa maksudnya? Biasa sesuatu yang ditempatkan di kaki itu apa? Sepatu. Betul kan? Sepatu. Ya. Makanya apa kata firman Tuhan apa? Ya.
Kita harus berkasutkan kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil. Itu yang terjadi. Berarti apa? Berarti harta kekayaan itu kita pergunakan untuk apa? Untuk memberitakan suatu perbuatan yang besar. Itu terjadi. Jangan salah. Kebanyakan apa? Kebanyakan orang tempatkan uang di atas. Dia tempatkan uang adalah segala-galanya. Kalau nggak ada uang, macet hidup saya. Itu terjadi. Yang kedua apa maksudnya? Ketika itu ada di kaki, biasa di kaki itu apa? Selain sepatu apa? Sepatu sendal sama, itu tentang berkasutkan kerelaan. Apa? Sama. Apa? Keset. Itu tentang keset. Keset ini menggambarkan apa? Harus itu jadi hamba. Sesuatu hamba. Itu keset diinjak-injak orang. Itu terjadi. Ingat ya, uang itu bukan maksudnya kita injak-injak. Bukan maksudnya. Pisang ini bukan kita untuk injak, bukan. Pisang kemuliaannya untuk dimakan. Itu terjadi. Itu berarti apa? Uang ini harus jadi hamba, bukan jadi tuan. Itu yang dimaksud. Uang ini jadi hamba. Bukan uang yang ngatur hidup kita, tapi kita yang ngatur uang. Betul? Setuju? Itu terjadi. Uang yang kita harus atur, bukan kita diatur oleh uang. Pekerjaan yang kita atur, bukan pekerjaan mengatur hidup kita. Siapa itu pekerjaan ngatur-ngatur hidupku? Siapa itu duit ngatur-ngatur? Padahal apa? Duit itu benda mati, dia bisa mengatur kita. Kenapa? Karena kita cinta kan uang. Itu berbahaya. Kita tempatkan di atas, kita tempatkan di hati, ingat, kita tempatkan di kaki. Itu yang terjadi. Kita pergunakan itu harta yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu nggak boleh uang mengatur hidup kita, nggak boleh. Kita yang harus mengatur uang itu dengan baik. Uang itu harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang terjadi. Itulah yang Tuhan mau. Kenapa harus berada di kaki? Yang ketiga apa? Yang ketiga berarti apa? Kita diberi kuasa untuk menginjak-injak. Apa itu? Menginjak-injak ular dan kalajengking. Menginjak-injak pekerjaan iblis. Ketika kita menjadi seseorang yang dipenuhi dengan kemuliaan apa? Maka visi misi kita untuk mengalahkan pekerjaan iblis. Mengalahkan pekerjaan iblis. Karena saya sudah diberi kuasa, maka saya akan injak-injak itu kuasa kegelapan itu dalam hidup ini. Ketika ada anak-anakku yang mulai dikuasai oleh iblis, maka saya sebagai orang tua yang sudah diurapi, orang tua yang disinari kemuliaan Allah, maka saya berinjak-injak, saya injak-injak itu kuasa kegelapan yang mulai meracuni anak-anak saya, sehingga anak-anak saya mulai hidup dalam kegelapan. Sinar kemuliaan itu membuat kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Iblis adalah musuh kita. Ingat, orang yang dirasuki iblis bukan musuh kita, tetapi iblis yang di dalamnya yang jadi musuh kita. Kalau ada orang yang mengkhianati kita, ingat, orang itu bukan musuh kita. Orang bukan menjadi musuh, tetapi orang itu ada iblis di dalamnya yang menggelapkan hatinya. Itu yang kita perangi. Itu yang terjadi. Apa kata Tuhan? Taklukkanlah bumi ini, taklukkanlah. Berarti taklukkanlah. Berarti kita diberi kuasa untuk menaklukkan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kehidupan kita. Itu pentingnya ketika kita disinari kemuliaan Allah, kita tahu apa yang kita harus kerjakan di dalam hidup. Siapa yang beri pekerjaan itu? Siapa yang memberi? Tuhan Yesus yang memberi semuanya. Kalau kita dikasih tugas Bapak Jokowi, Pak Andi tiba-tiba diangkat jadi menteri, pasti, dia bangga, Nah, kemana dari seluruh Indonesia? Aku diutus siapa?
Bapak Prabowo. Itu terjadi. Apalagi kita. Siapa yang mengutus kita? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau orang yang disinari kemuliaan Allah, dia akan bangga. Ya. Bangga walaupun aku tidak diutus oleh pejabat tinggi, orang kaya. Namun apa? Saya bangga sudah diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya dipenuhi kebanggaan. Hidupnya dipenuhi kebanggaan. Walaupun dia tidak punya jabatan di dalam dunia, namun aku dipercayai oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah pentingnya. Kenapa kita harus disinari kemuliaan Allah? Sehingga kita tahu, kita sadar mana yang harus ditempatkan di bawah, mana yang harus ditempatkan di atas, mana yang harus ditempatkan di hati, mana yang harus diletakkan di tangan. Nah, itu terjadi. Gak mungkin jam tangan kita letakkan di kepala kan? Itu terjadi, gak mungkin. Itu terjadi. Gak mungkin sepatu kita letakkan di kepala. Kepala pakai sepatu ya, Cak pakai topi ya. Kira-kira Cak mana? Priska. Ketawa ya Priska. Membayangkannya. Itu ya sudah ketawa dia. Ya. Apalagi sepatunya baru dipakai, bau dipakai lagi. Terbayangkan lagi. Itu yang terjadi. Kita nih harus tahu dan ngerti, ya. Supaya kita bisa mengerti apa, kita harus disinari kemuliaan Allah. Kalau tidak apa, tidak bisa. Hanya orang disinari kemuliaan Allah, dia akan bisa melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Hanya orang yang diterangi oleh kemuliaan Allah. Kalau tidak, maka apa? Maka yang diberitakan ini yang saya sampaikan ini, firman Tuhan yang sampaikan itu hanya sebatas pengetahuan. Hanya sebatas saya tahu cukup. Hanya tahu cukup. Gak bisa. Walaupun saya suka firman Tuhan, tapi saya tidak bisa mengerjakannya. Tapi kalau disinari kemuliaan Allah, maka kita dimampukan. Itu bedanya. Orang yang diselubungi kemuliaan, dia bisa melakukannya. Bukan sekedar masuk ke kuping kanan, keluar ke kuping kiri. Itu yang terjadi. Itulah pentingnya. Kenapa anak-anak Tuhan harus disinari kemuliaan Allah. Terus apa lagi dikatakan sini? Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Itu terjadi. Ada yang namanya mahkota, yang ada yang namanya 12 bintang. Berarti kalau ada sebuah mahkota cuma ada satu kepala. Cuma ada satu kepala. Siapakah itu yang menjadi kepala? Tuhan Yesus Kristus. Itu terjadi. Yang jadi kepala Tuhan Yesus Kristus. Nggak lagi yang lain. Ya. Yang memerintah hidup saya siapa? Yang memerintah hidup saya hanya Tuhan Yesus Kristus. Nggak boleh ada yang lain. Yang lain boleh kasih usul, yang lain boleh kasih nasihat. Namun kehendak Tuhan yang saya harus lakukan dalam hidup ini. Itu namanya memerintah. Berarti menancap di kepala. Menancap di kepala. Sehingga ada bintang-bintang. Itu terjadi. Namun apa? Namun iblis tahu rencana Tuhan ini sangat sempurna. Iblis tahu rencana Tuhan ini sangat sempurna di akhir zaman, yang membuat Rasul Paulus menjadi cemburu. Makanya apa? Makanya iblis juga melancarkan yang namanya serangan. Melancarkan serangan kepada anak-anak Tuhan, kepada gereja-gereja. Ya, saya kebaca ayat ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Ingat, tanda yang lain. Kalau kita tanda yang besar. Dan lihatlah seekor naga yang merah padam yang besar. Ya, seekor naga merah padam. Wah, ini menyala-nyala. Berarti dia tidak suka. Tidak suka atas rencana Tuhan. Tidak suka atas visi misi Tuhan. Tidak suka. Ya. Terus apa? Ya, dia marah, yang namanya merah padam, marah besar ya, terhadap rencana Tuhan itu bagi manusia. Enak-enak baik. Siapa manusia itu? Aku yang seharusnya dibanggakan di surga. Seharusnya aku yang disanjung-sanjung. Kenapa harus manusia yang menggantikan posisi saya? Manusia yang harus menggantikan posisi Lucifer. Makanya dia marah besar. Terus, ya, apa yang terjadi? Ya, selanjutnya berkepala
7. Ingat, berkepala 7. Ingat, Lucifer jatuh karena apa? Karena kesombongan. Aku ingin. Ada 5. Iblis 5 kepala. Lucifer waktu itu 5 kepala. Namun iblis tidak mau ya supaya kita jadi 5 kepala. Iblis mau kita tambah lebih jahat daripada iblis. 7 kepala. Aku ingin. Makanya manusia banyak keinginannya. Aku ingin. Tapi dululah keinginan Tuhan itu. Keinginan aku dulu yang harus ditonjolkan. Keinginan aku dulu yang harus dicapaikan. Ini. Bahkan aku mau harus lebih tinggi daripada Tuhan. Itu yang terjadi. Banyak kepalanya, banyak keinginannya, banyak sekali. Ya. Visi misinya besar, banyak sekali. Bahkan visi misinya dibilang, aku beriman punya mobil apa, aku beriman punya pesawat terbang. Iman itu dapat dari Tuhan. Kita jangan tiba-tiba lihat koran, nonton TV, tiba-tiba lihat pesawat langsung beriman. Itu terjadi. Ketika dengar suara Tuhan, maka disitu timbul iman. Itu yang terjadi. Itulah ya, hati-hati dengan keinginan kita sehingga menjadi ambisi. Maka itu menjadi kepala-kepala ya. Maka apa? Menjadi 7 kepala. Bahkan yang lebih gilanya lagi, lebih jahat lagi, sudah ada 7 kepala ya. Ada berapa? 10 tanduk. Itu terjadi 10 tanduk ya. Berarti satu kepala ada yang 2, ada yang 1. Itu terjadi. Berarti apa? Berarti ya iblis maunya ya bukan hanya dia menanamkan keinginan sama seperti siapa? Hawa ketika ditanamkan keinginan. Kamu mau tahu kan kenapa kamu dilarang? Supaya kamu tidak jadi sama seperti alam bapa di surga. Itulah larangan. Sehingga timbul yang namanya keinginan yang besar untuk melawan. Akhirnya apa? Melalui keinginan itu maka lahirlah apa? Lahirlah yang namanya tanduk menanduk. Akhirnya apa? Akhirnya Hawa menanduk. Menanduk siapa? Menanduk Allah. Dia makan sesuatu yang dilarang. Akhirnya dia makan itu padahal sesuatu yang dilarang, tapi dia makan. Itu kenapa? Dia menanduk. Itu terjadi. Ingat, rencana Tuhan untuk anak-anak Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, tidak ada kata tanduk. Anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan tidak boleh saling menanduk. Cuma iblis yang punya tanduk. Ya, cuma iblis yang punya tanduk. Kita anak Tuhan dirancang tidak memiliki tanduk. Karena tanduk itu saling menyakitkan. Itu terjadi. Ya. Apalagi yang ditanduk, wahai sakitnya hati ini, 7 keturunan tidak akan kumaafkan dia. Itulah orang yang hidup dalam kegelapan. Itu terjadi. Maka tidak akan bisa memaafkan orang sejahat itu. Itu yang terjadi. Adalah apa? Kenapa dia jahat? Karena ditipu oleh pekerjaan iblis. Karena iblislah yang menggelapkan hatinya. Itu yang terjadi. Itu yang harus diserah, bukan orangnya diserah. Orangnya harus ketika orangnya melakukan kejahatan, apa yang wajib kita lakukan? Ampuni. Itu yang wajib kita lakukan. Orang yang bersalah wajib kita ampuni. Kenapa? Karena dia sudah dipengaruhi iblis. Kita kasihan sama orang itu, kita kasihan, kita doakan kepada orang itu. Itulah tugas kita. Supaya apa? Supaya Tuhan terangi dia. Ketika Tuhan terangi, lepas dia. Lepas dari ikatan itu. Nggak usah pakai hukuman, nggak usah pakai apa. Pakai doa puasa. Ya, kalau kita terus lakukan itu dengan setia, ya, tidak ada perkara yang sulit bagi Allah untuk mengubah setiap kehidupan kita. Itu yang terjadi. Itu yang Tuhan mau. Ingat, pasti di dalam gereja ada yang namanya tandu-tandu orang
suka menanduk, orang suka mengkritik, apa dia inilah, ya visi misinya apalah program gereja ini. Makanya kami tetap sabar menghadapi orang-orang tersebut itu harus didoakan, harus dibawa doa puasa. Itu yang terjadi. Bukan dibawa kekerasan, dibawa doa puasa. Itu terjadi. Karena itulah senjata paling ampuh bagi orang percaya. Itu yang terjadi. Ya. Itu yang Tuhan mau. Ya. Iblis tidak suka, makanya iblis mempengaruhi orang percaya di dalam gereja, sehingga pasti ada di dalam sejarah gereja ada orang-orang yang suka menanduk. Ada orang-orang tidak suka, yang benci. Ada, itu terjadi. Karena itu jangan bencilah orangnya. Jangan pernah benci orangnya, tapi kasihlah orangnya. Yang dibenci siapa? Iblis yang ada di dalamnya. Itu dibenci. Sampai keturunan berapa pun tetap benci lagi. Itu yang terjadi. Itu tugas kita. Ya. Terus, ya. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, itu banyak keinginan, ya. Dan keinginannya itu pasti, ya, banyak yang nggak selaras sama gereja-gereja atau sama gembala-gembala, nggak selaras, pengen nanduk, hanya puas sampai di situ. Yang ketiga apa? Suka mempromosikan diri. Suka mempromosikan diri. Ya. Dia suka membanggakan dirinya. Woi, kalau di gereja ini nggak ada aku, apalah gereja ini cuma di lorong cepeda. Kalau aku udah bantu uang 100 juta, 500 juta nggak terbangun gereja ini. Ya. Kalau aku udah bantu pelayanan, pujian, singer, pemain musik, ya. Kalau aku udah bantu ngepel, nggak bersih gereja ini. Suka memuji diri, suka memuji keluarganya sendiri. Contohnya keluargaku seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Suka mempromosikan diri sendiri, suka mempromosikan keluarga sendiri. Itu yang terjadi. Berbahaya. Itulah serangan dari iblis. Itu serangan dari iblis. Hati-hati bapak-bapak, hati-hati ibu-ibu yang suka mempromosikan diri, apalagi habis beli gelang, apalagi ada permatanya. Bagusnya Sohib, bagusnya friend, mahal loh, 100 juta. Itu terjadi. Apa? Beli mobil apa? Beli mobil Innova, beli mobil apa lagi yang lebih tinggi lagi. Wah, keluar dari mobil. Hebat kan? Wah, karena kerja kerasku, banting tulang, siang malam kerja keras. Sebelum ayam berkokok, aku sudah bangun dulu cari duit. Hebat. Itu terjadi. Itu manusia. Itu baru manusia 100% itu. Ya. Enggak 99% sekian, 100%. Itu yang terjadi. Ya. Suka mempromosikan diri, suka menyombongkan diri. Hati-hati, hati-hati kalau itu ada pada kita, kita harus koreksi, kita harus tuntaskan itu. Tuntaskan tidak, saya harus bertobat. Gak pakai lama, saya harus bertobat. Saya harus berubah. Itu yang terjadi. Saya harus berubah. Karena rencana Tuhan lebih baik daripada rencana saya. Itu yang terjadi. Jangan ditipu oleh pekerjaan iblis. Itu yang terjadi. Hati-hati. Nah, yang lainnya, yang keempat, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ya. Ada satu lagi, yaitu apa? Ekornya menyeret. Ekornya di kepala lain, di ekor lain. Ternyata yang menyeret orang-orang percaya tersebut, yang menyeret orang percaya sehingga terseret, ya, masuk dalam jeratnya, ternyata ekornya, ya, bukan mulutnya.
Berarti apa? Banyak anak-anak Tuhan di dalam gereja rohani sekali. Di dalam gereja rohani sekali. Mukanya berseri-seri, namun munafik. Lain di muka, lain di hati. Lain di muka, lain di hati. Kalau di gereja, woi puji Tuhan. Kalau di dalam hati, ya pendeta ini. Allah, ngajarin ini. Itu terjadi. Berbahaya, hati-hati jadi orang munafik. Itu terjadi. Ya, orang-orang seperti ini akan berbahaya. Dia akan dengan sembunyi-sembunyi membuat kita jatuh. Akhirnya apa? Dia gosip. Mulai gosip. Bapak pendeta Dolphy ini gini. Mulai tersiar kabar. Akhirnya apa? Yang dengan gosip itu akhirnya bukan saya jatuh. Akhirnya orang-orang yang suka sama saya jatuh. Pak Dolphy ternyata seperti ini. Ternyata orang-orang yang suka sama saya akhirnya terpengaruh dengan gosip tersebut. Akhirnya mulai tidak suka lagi. Akhirnya mulai membenci. Itu terjadi. Hati-hati dengan gosip kita itu, hati-hati. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang lain terpengaruh, terseret. Tujuannya apa? Ketika saya dihianati, ketika saya digosip, supaya apa? Tujuannya supaya saya itu jatuh. Kenapa Bapak Ibu diperlakukan seperti itu oleh orang-orang percaya? Kenapa kita dilakukan itu oleh orang-orang bukan percaya? Tujuannya apa? Supaya kita jatuh. Supaya kita tidak lagi jadi bintang, tapi bintang yang jatuh. Kenapa bintang jatuh? Karena tidak tertancap di kepala Yesus. Karena kita tidak jadikan Yesus sebagai kepala. Kalau kita tidak jadikan Yesus kepala, maka kita akan sebentar saja jadi bintang yang jatuh. Makanya dari zaman ini banyak bintang-bintang jatuh. Banyak orang-orang percaya jatuh. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Itu terjadi. Sehingga sesama hamba Tuhan bisa saling ribut. Itu terjadi. Sesama organisasi bisa saling ribut, saling bertengkar. Itu terjadi. Itulah rencana siapa? Rencana iblis. Ketika kita tahu itu, maka apa? Kita bantu mereka. Jangan kita hakimi orang-orang itu. Kalau kita tahu kalau mereka sedang diserang sama iblis, kita bantu mereka. Jangan kita omong aneh. Jangan kita tambah-tambah bumbu itu. Jangan kita hakimi orang itu, jangan. Kita lebih baik bantu dalam doa puasa, bantu. Kalau kita melihat ada hamba-hamba Tuhan diserang, kalau kita lihat organisasi gereja mulai bertengkar, maka tugas kita bantu mereka. Jangan dihakimi, jangan ditambah bumbu. Itu terjadi. Itulah yang dimau oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita itu sangat rentan diseret oleh apa? Oleh ekor. Kalau nggak bisa diseret dengan keinginan, dia seret dengan mulai tanggung. Dia seret dengan mahkota. Dia seret akhirnya nggak bisa lagi. Dia seret dengan ekornya. Dia serang dengan berbagai cara. Dia serang dengan berbagai cara supaya rencana Tuhan tidak tercapai di dalam kehidupan kita. Terus, yang terakhir adalah sekarang bagaimana caranya Tuhan supaya hidup dipenuhi atau diseluruhi dengan kemuliaan Allah, dengan sinar matahari yang begitu terang dalam hidup kita. Untuk kita dapat jawabannya, kita akan tahu jawabannya, yaitu satu kata, yaitu perempuan. Hanya seorang perempuan atau perempuan yang diselubungi matahari dan bulan di kakinya dan sebuah mahkota 12 bintang di atas kepala. Hanya seorang perempuan. Itu yang terjadi. Siapakah itu perempuan? Siapakah itu perempuan? Perempuan itu, kalau dalam bahasa Yunani-nya namanya Ginon. Artinya apa? Artinya dia diibaratkan sebagai seorang istri.
sebagai seorang istri. Istrinya siapa? Istrinya Tuhan. Istrinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang mencari mempelai wanita. Kitalah Bapak Ibu, ya, saudara-saudariku yang direncanakan Tuhan untuk menjadi mempelainya, menjadi istrinya, bukan istri secara jasmani. Nanti di sorga kita bisa bersetubuh dengan Tuhan, enggak seperti itu. Bukan itu yang dimaksud. Tidak ada lagi hubungan suami istri, tidak ada lagi perkawinan di sana, nggak ada lagi hubungan antara suami istri, nggak ada lagi di sana. Namun ini perumpamaan. Perumpamaan apa? Hubungan suami istri ini apa? Hubungan suami istri berarti apa? Kalau kita sebagai kaum pria mau menikahi seorang perempuan, wajib perempuan itu harus dewasa. Betul? Betul? Seorang perempuan mau, kalau anak-anaknya masih kecil, ada bapak-bapak mau nikahin, mau ibu-ibu? Nggak mau. Harus anaknya sudah dewasa. Betul? Setuju? Itu terjadi. Apa yang dimaksud? Kenapa seorang perempuan? Kenapa digambarkan sebagai seorang istri? Karena untuk menjadi seorang istri harus dewasa. Itu terjadi. Yang dibutuhkan apa? Kita harus jadi orang dewasa. Itu terjadi. Dan orang dewasa harus ikuti pemuritan. Ikuti pemuritan. Pemuritan itulah yang membuat kita jadi dewasa rohani. Kalau kita hanya seminggu sekali datang ke gereja, saya yakin percaya enggak dewasa-dewasa. Yang membuat kita dewasa ikut pemuritan. Itu yang terjadi. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Satu, harus jadi dewasa. Yang kedua, kira-kira apa yang dibutuhkan dalam hubungan? Ya, dalam hubungan itu antara laki-laki dan perempuan. Cinta, saling mengasihi, betul. Itu terjadi. Kalau cewek nggak mencintai, nggak mengasihi, nggak jadi yang namanya, nggak jadi namanya pernikahan. Betul, setuju ibu-ibu? Ada di sini ibu-ibu yang nikah terpaksa? Nggak ada kan? Nikah karena cinta kan? Ada bapak-bapak di sini nikah karena terpaksa? Karena dijodohin? Ada. Itu terjadi. Tuhan mau apa? Mau hubungan itu didasari karena cinta kasih. Itu yang Tuhan mau. Didasari karena cinta kasih kita kepada Tuhan. Tuhan tidak mau memaksakan kita. Dia tidak mau memaksakan kita untuk mencintai Tuhan. Dia nggak mau memaksakan. Karena itu Tuhan dengan berbagai cara supaya kita bisa mencintai dan mengasihi. Ini salah apa? Orang yang bisa mencintai dan mengasihi itu caranya harus dewasa. Kalau nggak dewasa, sulit orang mau mencintai dan mengasihi. Sulit. Itu terjadi. Kenapa? Kalau sudah seorang istri atau suami sudah nikah, sudah saling mengasihi, berarti dia siap berkorban. Mati pun siap untuk sang saya kasihi, sang saya cintai. Itu yang terjadi. Dan ketika ada kasih, maka apa? Tidak ada yang dapat memisahkan. Tidak ada kata cerai. Tidak ada kata cerai. Tidak ada kata pisah. Pernikahan Kristus tidak ada kata pisah. Itu yang dimau oleh Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak ada kata pisah. Kalau satu hari saya harus berdoa, maka saya harus berdoa. Tidak ada satu hari saya tidak doa. Tidak ada satu hari saya pisah dengan Tuhan. Satu hari tidak boleh terpisah dengan Tuhan. Satu hari ketika kita giat bersekutu dengan Tuhan, dengan cara berdoa. Siapa yang berdoa banget? Itulah yang namanya hubungan suami istri. Kenapa? Karena didasari oleh kasih. Karena saya mengasihi, maka apa? Saya maunya ketemu Tuhan. Padahal ketemu Tuhan itu gratis, nggak bayar, melalui doa. Apakah ada di sini datang ke kamar berdoa, habis itu bayar? Tuhan, ini 1 juta ya, saya transfer ya Tuhan ya. Ada seperti itu? Nggak ada kan gratis. Kalau nggak ada cinta kasih, kita ada cinta kasih, namun ukurannya masih kecil. Makanya ketika kita terus berhubungan dengan Tuhan,
terus maka Tuhan tambahkan. Makanya kita berdoa minta, Tuhan tolong Tuhan tambahkan kasih-Mu kepadaku Tuhan. Tambahkan kasih, tambahkan. Doa dengan sungguh-sungguh. Kan saya sudah bagikan di grup. Doa yang dilakukan 8 minggu dengan secara konsisten berapa menit? Berapa menit? Sudah saya bagikan di grup. 12 menit. Oh, dampaknya itu sudah luar biasa. Doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh minta Tuhan. Aku minta Tuhan, tambahkan kasih-Mu kepada saya. Tambahkan kasih-Mu kepada saya. Ketika Kau tambahkan, maka saya tidak akan pernah bolos ketemu sama Tuhan. Setiap hari saya tidak akan pernah bolos ketemu sama Tuhan. Dan kata perempuan ini sama seperti pada waktu Yesus melakukan mukjizat yang pertama kali, yaitu mengubah air menjadi anggur. Salah. Mengubah air menjadi anggur. Salah. Mengubah air menjadi air anggur. Dia tidak mengubah air menjadi anggur. Dia mengubah air menjadi air anggur. Itu terjadi. Ketika Yesus mengubah air biasa jadi air anggur, maka kualitasnya lebih bagus daripada yang disediakan oleh manusia. Namun kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Karena ada seorang perempuan yang bernama siapa? Yang bernama Maria. Sebenarnya ya, kalau di Alkitab kita dibilang hai ibu. Namun sebenarnya kalau menggunakan bahasa Yunani dia bukan hai ibu, hai wanita. Hai wanita, berarti apa? Dia itu benar-benar kekasih jiwa saya. Ibu ini kekasih jiwa saya. Dia mengerti apa yang ada di hatiku. Makanya apa? Yang membuat Yesus bisa melakukan mukjizat, kenapa? Karena Yesus bilang sama pelayan-pelayannya, apapun yang disuruh oleh dia, lakukan itu. Itulah anak-anak Tuhan yang dewasa seperti itu. Yang kita cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang tua bilang, kamu harus cari kehendak Tuhan, bukan kehendak papa mamamu. Kamu harus cari kehendak Tuhan. Itu yang diprioritaskan. Cari kehendak Tuhan, bukan kehendak daging. Cari kehendak Tuhan, muliakan Tuhan. Sama seperti Maria. Apapun yang disuruh oleh Yesus, lakukanlah itu. Kita jadi apapun yang ditulis di dalam Alkitab ini, lakukan itu. Itu terjadi. Sama seperti siapa lagi? Sama seperti Nabi Elisa yang masih kroco-kroco, yang masih pengikut, yang masih ikut-ikutin, ya. Tuannya siapa itu? Nabi Elia, ya. Ketika semua murid-muridnya tahu dapat pesan dari Roh Kudus, apa dikatakan? Bahwa ya, gurumu Nabi Elia akan terangkat ke sorga. Ya. Apa pesan terakhir Nabi Elia? Ya, aku harus pergi. Jangan satupun yang ikut saya. Jangan ada satupun yang ikut saya. Siapa yang membantah? Siapa yang membantah? Cuma Elia yang membantah. Aku tidak mau terpisah dari Elia. Aku tidak mau, aku sayang sama Elia. Aku cinta sama Elia. Aku tidak mau. Aku mau sampai detik terakhir. Aku mau menempel dengan Elia. Itu nih mau. Itu nih mau. Tuhan mau cari orang-orang. Adakah orang yang mau menempel dengan Tuhan? Adakah orang yang mau mendekat dengan Tuhan? Itu yang Tuhan cari sekarang. Adakah orang-orang itu? Adakah itu saya Tuhan? Maka apa? Ketika itu terjadi, maka apa? Maka seorang perempuan yang dewasa yang mencintai itu, maka apa? Dia mengandung. Mengandung itu artinya ada buah. Buah apa namanya? Buah kandungan. Buah apa namanya? Buah apa? Buah hati di antara laki-laki dan perempuan, di antara suami istri. Itu terjadi. Kalau kita menempel dengan Tuhan, berbuah-buah terus, berbuah-buah lebat. Sama seperti apa? Sama seperti ranting menempel pada batang pohon. Itu yang terjadi. Maka apa? Kalau orang yang dewasa mencintai Tuhan, menempel dengan Tuhan, gak mau terpisah dengan Tuhan, dia akan hamil. Dia akan berbuah-buah lebat. Itu yang direncanakan oleh Tuhan.
Itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan inginkan bagi gereja-gereja, bagi kita semuanya. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Tuhan mau mendewasakan kita semua. Tapi tinggal pilihan kita, apakah kita mau sejalan dengan Tuhan. Kalau kita mau, lakukanlah itu. Lakukan itu sama seperti Nabi Elisa. Enggak, walaupun kamu menyuruh, enggak, aku tetap, aku mau. Jangan larang aku, aku mau bertemu dengan kau sampai titik terakhir kita berpisah. Begitu juga kita. Aku nggak mau terpisah dengan Tuhan. Sampai aku menghembuskan nafas yang terakhir kali, aku mau tetap dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan sama. Itu orang yang puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ini adalah pesan Tuhan. Ini adalah pesan Tuhan. Ini adalah pesan Tuhan. Tidak ada rancangan yang lebih baik dari rencana. Iblis tahu, iblis tidak suka. Tidak suka kita berbuah-buah. Iblis tidak suka kita jadi sama seperti Tuhan Yesus. Buah-buah itu adalah pribadi Allah. Buah-buah itu adalah pribadi Allah. Ada 9 buah roh. Ada yang namanya buah-buah pertobatan. Ada yang namanya buah-buah pelayanan. Itu adalah karakter Allah, pribadi Allah. Dia tanam di dalam hidup kita. Iblis tidak suka. Iblis mau menggagalkan rencana Tuhan, masa depan yang terbaik bagi kita. Kamu jangan takut. Tuhan sudah menyiapkan jalan yang terbaik. Tuhan sudah menyiapkan rencana yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan.